Lin Jiao, Lin Jiao. Ayah. Jiao Jiao, kamu bawa Nyonya Muda pergi dulu cepat, aku yang akan menghadang mereka cepat. Jangan pergi bersama. Pergi. Minye. Hei Minye. King, aku baru turun dari pesawat mau ke rumah sakit. Jangan ke rumah sakit. Aku di apartemen. Apa yang terjadi? Seseorang membunuh ayahku. Apa? Kamu ngerti apa? Harga diri Aci sangat tinggi, aku harus membantunya diam-diam. Biarkan dia sukses dalam karir lalu menikahiku. Kamu ikut aku pulang saja. Aku tidak akan pulang bersamamu apalagi berpisah dengan Aci. Aduh sayangku. Keluarga Liu kita di Anzhou. Paling tidak juga keluarga terhormat. Apa yang membuatmu begitu membantunya? Kamu ngerti apa? Harga diri Aci sangat tinggi. Aku harus membantunya diam-diam biarkan dia sukses dalam karir. Lalu menikahiku, begitu aku akan sangat bahagia. Bahagia itu sederhana. Anakku, kamu lihat aku sudah mengatur banyak hal untukmu. Thailand, Singapura. Ayah, kamu ngapain? Kamu sampai menggunakan siasat pria tampan padaku. Apa salahnya? Bahagia itu sederhana. Kamu bahagia, aku sangat bahagia. Stop, stop, stop. Bicara serius saja, kamu cari aku untuk apa sih? Oh ya sayang. Kompetisi desain internasional, kamu dapat medali emas. Benar-benar. Aku dapat kabar dari dalam. Di antara juri ada Paman Hongmu. Bagus sekali. Kamu tidak main belakang kan? Masa sih? King kita ini menggunakan kemampuan asli. Aku akan beri kabar baik ini ke Aci begitu. Perusahaannya bisa masuk jajaran perusahaan kelas 1. Aku akan mencarinya. Putra keluarga Gu dari ibu kota datang melamar. Apa hubungannya denganku? Asalkan kamu baik dengan putra keluarga Gu. Buat keluarga Liu kami. Ini akan sangat membantu. Aku tidak peduli dengan keluarga Gu dari ibu kota, aku tidak tertarik. Hei Tuan Gu sangat baik. Ayah aku dan dia pasti tidak mungkin. Jangan bicara lagi, suruh dia pergi sejauh mungkin. Aku akan mencari Aci, beritahu kabar baik ini padanya. Hei King. Upacara penghargaan kompetisi desain. Jangan lupa pergi. Oh iya. Tuan Gu ada di sana. Kode rahasianya adalah... Hei. Telepon. Apa ada yang perlu dibicarakan? Aku sedang sibuk. Oke, nanti saja. Aku ada yang mau bicara denganmu. Kamu benar-benar memanggilnya datang. Aku rela melakukan apa saja untukmu. Dan aku tidak akan berterus terang padanya. Kamu tidak takut aku akan menendangmu? Anak kecil. Kamu tidak akan melakukannya. Halo Tuan Gu. Bagaimana Tuan Muda, cukup mewah kan?
Cukup Kinyong. Kamu bilang mau memukul siapa? Tuan Muda hari ini and datang untuk kencan buta. Bukan untuk berkelahi. Kamu masih ingat aku datang untuk kencan buta. Cepat suruh orang-orang pergi. Terlalu mencolok. Tuan Muda. Aku akan mengatur dulu, ingat ya. Lawannya hari ini, memakai kemeja dan rok bunga. Liu Jianhua memberitahuku. Oke. Kemeja dan rok bunga itu dia. Itu tipe yang aku suka. Dia juga membawa hadiah. Halo, Halo, aku sedang menunggu seseorang. aku juga sedang menunggu seseorang. Apa hubungannya denganku? Tentu ada lihat. Kami berasal dari dua arah yang berbeda. Tapi hari ini demi kebahagiaan berkumpul di sini. Kamu bilang ada hubungannya nggak? Maaf ya. Aku lagi nunggu pacarku. Kebetulan. Aku juga lagi nunggu tunanganku. Kamu sama aku. Nggak ada perasaan sedikit pun ya. Kamu kan udah punya tunangan. Masih aja ngegombal. Orang kayak kamu bener-bener nggak sopan. Udahlah, langsung aja kasih kode. Di hatiku ada luka. Kalau nggak pergi, muka kamu bakal ada 5 luka. Ci, aku di sini. Ini hadiah dariku buat kamu. Ci, kamu ini. Ci, ini pacar kamu ya? Lucu juga. Bukan. Mulai hari ini udah bukan lagi. Ci, ini pacar kamu ya? Lucu juga. Bukan. Mulai hari ini udah bukan lagi. Ci, ini gimana sih? Terus siapa dia? Aku bilang kamu beneran bego atau pura-pura bego sih? Sejelas ini kamu nggak ngerti ya. Oke. Kalau gitu aku bakal perkenalkan dengan resmi. Pacarku Shen Ruoyan. Pacar baru. Aku ini apa? Kamu yang urus cepat. Ditinggal nggak sadar. Aku suka. Suka siapa? Rok bunga-bunga. Nyonya muda. Bukan ini. Kodenya nggak cocok. Selama ini kamu selalu jadi beban buat aku. Kalau bukan karena kamu, aku udah sukses dari dulu. Kamu bertani selama 3 tahun. Bantu aku apa coba? Sedangkan Ruo, yang desainer senior, bisa kasih aku bantuan yang gak ada habisnya. Bisa bawa aku masuk ke kalangan atas. Bisa bikin aku gak perlu kerja keras puluhan tahun. Atau bisa dibilang, hidup yang bahkan perjuangan tak bisa dapatkan. Aku salah? Kamu serius? 3 tahun ini diam-diam aku membantumu untuk menjaga harga dirimu. Aku sengaja terlihat lebih buruk darimu sekarang demi wanita jalang ini. Kamu berani memperlakukanku seperti ini? Bajingan. Bajingan siapa kau? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Kamu sendiri tak bisa jaga priamu. Malah menyalahkan orang lain. Kakinya ada di tubuhnya sendiri, dia mau pergi kemana ya terserah. Kamu suruh dia pergi, dia mau pergi. Wuci. Berlutut. Wuci. Wuci. Kalau kamu ada kesulitan, bisa langsung bilang.
Tapi dengan caramu ini, sangat mengecewakanku. Pergi Liu Qingqing karena kehadiranmu. Membuatku sangat malu. Sedangkan Ruoyan tidak seperti itu. Wuci, kalau kamu butuh uang aku punya. Kamu butuh jalan aku carikan. Tapi kalau kamu butuh keberanian, aku tak bisa kasih. Kalau pria tak punya keberanian dia bukan pria lagi. Orang sepertimu aku Liu Qingqing tak mau. Aku cukup punya keberanian. Walaupun aku Liu Qingqing buta, sudah memberikan 3 tahun untuk orang sepertimu. Kamu pikir aku tak ada yang mau? Maukah kamu jadi pacarku? Aku mau. Bukan itu. Wuci, kuharap kamu tak menyesal. Tunang saja gadis desa bersama Ruoyan. Aku tak akan menyesal. Tapi tetap selamat ya. Seperti kamu ini. Masih ada yang mau. Kamu, Tidak apa-apa. Kamu. Kamu berani memukulku? Kenapa aku memang memukulmu? Aku kasih tahu kalian. Dia sekarang orangku. Tuan muda Nyonya sebelum pergi bilang sama aku. Suruh aku jaga kamu, jangan cari masalah, kamu sudah tak terkalahkan di ibu kota. Jangan cari masalah lagi di Anzhou. Ibu kota. Orang ini kayaknya nggak biasa. Ruoyan cari orang, bunuh mereka. Sudah masih nggak malu ya? Keluar, tunggu aku. Wah. Mas ini siapa namanya? Mau balas dendam ya? Oke, nama asli. Duduk gak ganti nama Kinyong. Oke Tuan Qin. Masalah hari ini, aku maafin karena kamu. Tapi Nona Liu, ada satu hal yang dia bilang benar. Pria harus punya jiwa pria. Aku suka sama kamu. terima kasih sudah temani aku main drama ini. Biar aku masih punya sedikit harga diri. Enggak. Aku serius gak main-main. Beneran. Ya, Kamu kok jahat banget sih. Lalu apa bedanya kamu sama Wuci? aku kenapa? Pacar kamu masih nunggu. Kok bisa berubah begitu cepat? Tuan muda, kamu janjian sama berapa orang? Pria jahat. Masih marah? Enggak. Kamu tahu aku suka apa dari kamu. Aku suka kamu penurut. Kamu kena masalah pasti aku bantu. Tapi Tuan Qin itu, jangan diganggu dulu. Kalau mantan kamu, suka-suka kamu deh di Anzhou. Berani marahin aku, gak ada tempat buat dia. Liu Qingqing, kamu bikin aku malu. Aku nggak akan maafin kamu apa. Kamu sudah putus dengan Wuci. Ya, Bagus sekali. Mari kita putar musik untuk merayakannya. wah. Apa aku berhalusinasi? Atau sudah 3 tahun tidak pulang? Sampai tidak kenal lagi. 3 tahun Qingqing. Aku menunggu selama 3 tahun. Sejak hari kamu mulai berpacaran dengan Wuci, aku sudah mulai mempersiapkan perayaan putus kalian. Sekarang akhirnya aku menunggu. Aku sudah putus. Aku ingin menangis. Berhenti. Sekarang masih ingin menangis.
tidak bisa menangis. Benarkan. Perasaanku 3 tahun. Lalu bagaimana lagi? Ya. Lalu bagaimana lagi? Sekarang yang paling penting adalah mencari yang lain. Mana ada pacaran sekali, langsung menikah. Kamu harus mencari beberapa. Kehidupanmu nanti akan lancar. Aku lihat. Tuan Gu. Sangat bagus. Jangan kamu sudah memujinya. Sebenarnya, Sebenarnya, APA, aku merasa ada seseorang yang cukup bagus. Siapa asalkan orangnya bagus. Asalkan kamu suka. Ayah akan setuju. Bahkan kalau Tuan Gu datang, ayah akan mengusirnya. terima kasih ayah. Orang itu sudah punya tunangan. Aduh ya ampun. Tuan. Liu Jianhua menelepon bilang, Nona Qingqing sudah putus dengan pacarnya. Kamu tidak perlu bicara. Aku ada di tempat aku tidak tahu. Bukan dia yang bilang. Kamu harus cepat Qingqing. Sepertinya dia jatuh cinta lagi. Ah, di mana dia? Dia malam ini akan menghadiri acara penghargaan kompetisi desainer. Sepertinya Qingqing adalah pemenang medali emas kompetisi desainer ini. Baiklah. Sekarang siapkan hadiah untukku. Aku akan datang untuk memberi selamat padanya. Ah, baiklah. Hei Ruoyan, bukankah kamu biasanya tidak suka ikut campur dalam urusan seperti ini? Kenapa hari ini kamu tertarik untuk datang? Karena kamu sekarang, perusahaanmu butuh banyak eksposur. Hari ini aku akan membuat mereka tahu. Ada Shen Ruoyan yang berdiri di sisimu. Perusahaanmu akan menjadi perusahaan desain kelas 1. Kapan hadiah emas bukan milikku? Hari ini aku akan membuat mereka tahu. Ada Shen Ruoyan yang berdiri di sisimu. Perusahaanmu akan menjadi perusahaan desain kelas 1. Lagi pula kapan hadiah emas bukan milikku? Ruoyan, terima kasih. Selalu mempertimbangkan aku. Ya begitulah. Tapi aku juga mempertimbangkan diriku sendiri. Perusahaanmu memiliki setengah sahamku. Itu milikku. Itu juga milikmu. Kenapa semua orang bisa datang? Inilah alasan aku tidak mau datang. Ke acara seperti ini ayo masuk. Tunggu, aku akan mengusirnya. Kamu datang untuk apa? Tidak ada urusanmu. Aku beritahu kamu. Tempat ini bukan untuk sembarang orang. Kamu tidak punya status, tidak punya posisi, kamu tidak bisa masuk. Kamu tahu tidak? Aku Liu Qingqing mengandalkan kemampuan sendiri. Hanya orang lemah seperti kamu yang mengandalkan menjilat orang lain, mengandalkan status dan posisi orang lain. Sedangkan dirimu sendiri bukan apa-apa. Sungguh berusaha keras. Gak nyangka Nona Liu kelihatannya lemah. Padahal mulutnya tajam banget. Tapi hati-hati ya, jangan sampai celaka karena mulut. Masalah kemarin, aku belum ngurus sama kamu. Ngurus. Kamu pikir keluarga Liu di Anzhou mudah ditindas ya? Oh, keluarga Liu. Hebat ya. Hah? Cepat lihat-lihat. Itu Nona Shen, desainer pakaian ternama. Dia ikut lomba juga ya, itu dia. Aku suka banget sama desain bajunya. Siapa yang di sebelahnya masa nggak tahu? Pasti si pengejar katanya. Dia pemilik perusahaan desain pakaian di Anzhou. Dengan bantuan Nona Shen, perusahaan itu pasti bakal melesat. Siapa yang menurutmu bakal menang lomba ini? Kayaknya Nona Shen deh.
Selamat malam para tamu. Terima kasih sudah hadir di acara malam ini. Penghargaan lain dari lomba desain ini sudah diberitahukan ke para pemenang. Dan pemenang emas yang paling dinanti belum diumumkan, dia adalah tunggu dulu. Karena sekarang tinggal emasnya. Mari kita tambah seru tebak-tebakan yuk. Mau nebak apa lagi? Kan selalu Nona Shen? Dia desainer pakaian ternama di Anzhou. Mereknya aja udah beberapa. Ya apalagi kita belum lihat apa-apa. Gimana mau nebak gaya siapa? Ya sudah. Pemenang emas lomba ini berarti beda. Pemenang emas kali ini katanya langsung masuk ke koleksi desain klasik Tiongkok. Disimpan selamanya. Wah, ini artinya perusahaan si karya ini langsung masuk ke jajaran perusahaan top. Ia bahkan banyak keluarga di ibu kota. Gak punya kehormatan ini. Ruoyan kita hebat bakal melesat nih. Aku juga tidak menyangka ada kejutan besar kali ini. Sepertinya aku datang tepat hari ini. Keluarga Liu akhirnya bisa bangga. Ayah pasti senang. Perancang karya pemenang penghargaan emas ini adalah seorang perancang cantik dari Anzhou. Desainnya bagaikan dewa turun ke bumi. Memesona dan luar biasa. Namun mencakup semua makhluk di dunia. Memang benar ini adalah karyaku. Ini adalah konsep desainku. Ruoyan. Ini bukan bagian dari desainmu kan? Desainku elegan dan mewah. Hanya orang-orang kelas atas yang mampu membelinya. Orang biasa bahkan tidak layak melihatnya. Orang-orang rendahan itu. Pantas aku memikirkan mereka. Itu. Keanggunan yang menonjol. Keindahan yang tersembunyi. Karya ini bernama. Tunggu. Paman Hong, Non Shen, kamu juga datang hari ini. Paman Hong, meskipun aku jarang datang. Tapi kamu belum melupakanku. Ah Non Shen, jangan begitu. Sebagai putri orang terkaya di Anzhou, kalau ayah tidak punya mata yang tajam, mungkin sudah dibuang ke tempat sampah. Paman Hong bercanda saja. Apa? Dia ternyata putri orang terkaya di Anzhou. Oh. Keluarga Liu. Sangat hebat ya. Non Shen ternyata putri orang terkaya di Anzhou. Wah, kami juga lambat bereaksi. Keluarga Shen orang terkaya di Anzhou dan Non Shen memiliki nama keluarga yang sama. Mana mungkin salah apa lagi? Paman Hong adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia mungkin salah. Liu Qingqing, kamu lihat kan? Kamu sangat kecil di hadapan Ruoyan kami. Aku tidak merasa kecil di dunia ini. Aku berdiri tegak tidak sepertimu. Merendahkan diri. Non Shen, ada yang bisa saya bantu? Paman Hong, siapa pemenang penghargaan emas tahun ini? Ini. Nanti akan diumumkan di atas panggung. Saya harap Anda memberitahu saya sekarang. Dia adalah putri keluarga Liu Qingqing. Paman Hong, ganti pemenang penghargaan emas dengan saya. Ah, ini. Non Shen, ini benar-benar bukan keputusan saya. Ada juri lain. Juri lain akan saya atasi. Aci, Ruoyan katakan. kamu atasi beberapa juri lainnya. Tidak perlu tinggi gunakan uang untuk membungkam mereka. Cukup diam saja. Jika tidak mau mendengar, biarkan mereka tidak bisa bicara selamanya. Tenang, saya yang atur.
Pasti akan memuaskanmu. Ini. Maka saya langsung umumkan. Yaitu Non Shen Ruoyan. Perancang busana tingkat tinggi Anzhou. Sangat layak. Setiap tahun dia tidak ada kejutan. Paman Hong, kamu bohong yang kamu baca tadi. Jelas konsep desain saya. Saya ingin lihat siapa yang tertulis di sana. Aduh, aduh. Aduh, Liu Qingqing. Jangan membuat keributan. Paman Hong, kenapa jelas-jelas saya? Ini hasil kerja keras saya selama berbulan-bulan. Aduh, Liu Qingqing. Kamu tidak percaya saya ya sudah. Ada juri lain di sana. Tanya mereka siapa. Benar Non Shen. Ini keputusan bersama Dewan Juri. Bagaimana bisa kalian berbohong dengan mata terbuka? Liu Qingqing, saya terlalu baik padamu. Bukan begitu, Aci. Ajar dia baik-baik. Tidak masalah. Matilah. Tuan Qin, jangan lupa. Ini adalah Anzhou. Saya sudah mencari tahu. Di ibu kota tidak ada bangsawan dengan marga Qin. Kamu hanya punya sedikit uang saja. Jangan tidak tahu diri. Pergi dari sini. Kamu berani memukul saya. Jangan kira kamu anak orang terkaya di Anzhou, saya tidak berani menyentuhmu di sini. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Bagus. Kalau kalian tidak segera pergi, kalian tidak akan bisa pergi. Wu Qi, kasih dia pelajaran yang baik. Ada apa Tuan Muda? Jangan buat saya menunggu lama. Tenang saja. Bertarung ya. Panggil orangnya. Mulai bertindak. Saya panggil mereka masuk. Sudahlah, tidak bisa keluar. Serang. Orang kita mana? Tuan Muda saya. Bukannya kamu bilang tidak akan bertarung? Saya suruh mereka kembali ke ibu kota biar tidak mengganggu. Saya juga tidak menyuruh mereka kembali ke ibu kota. Pertama kali saya dipukuli sebegitu parah. Ah, maaf. Ini seharusnya urusan saya. Tidak seharusnya melibatkan kalian. Qingqing, saya Gu. Aduh. Saya tidak bisa memikirkan yang lain. Kamu baru kenal saya berapa lama? Sampai berjuang mati-matian untuk saya. Tidak perlu lama kita ditakdirkan oleh surga. Saya benar-benar berlebihan. Qin Yong. Kamu memanggilnya apa? Qin Yong adalah nama saya. Dia dipanggil Bin M. Ayong. Coba tebak Liu Qingqing itu. Sekarang apakah bersama Qin Muda? Menangis berpelukan. Identitas Qin Muda masih belum jelas. Tapi Liu Qingqing. Ini adalah identitas putri keluarga Liu. Sungguh menyembunyikannya dariku begitu lama. Apa kamu menyesal? Tidak mungkin. Di hatiku hanya mencintaimu satu-satunya. Dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu memang manis sekali mulutnya. Ruoyan. Bisnis keluarga Liu
bukan dari keluarga Shen. Aku punya rencana sumber bisnis keluarga Liu, bukan dari keluarga Shen. Aku punya rencana. Apa kamu ingin aku menyalahgunakan dana Shen untuk membuat skema bagimu? Dengan cara ini melukai musuh 1000, merugikan diri sendiri 800. Aku tidak akan melakukannya. Aduh Ruoyan. Bukankah kamu paling mencintaiku, bantu aku dong? Wuci, aku memang menyukaimu. Tapi kamu harus tahu, jika keluarga Liu jatuh, keluarga Shen juga akan menderita. Saat ini kamu belum pantas. Aduh. Keluarga Shenmu. Laporan keuangan palsu tahun lalu. Ada padaku. Cukup untuk membuat keluarga Shenmu dipenjara 10 tahun. Sekarang aku pantas. Kamu menakut-nakutiku. Kamu bisa mencoba. Kamu mendekatiku selama beberapa tahun, hanya untuk hari ini. Jika dulu kamu bisa lebih baik padaku, tidak membuatku bekerja keras, mungkin kita tidak akan sampai ke titik ini. Aku benar-benar salah menilaimu. Sayangnya sudah terlambat. Tidak tentu. Kamu benar-benar naif. Kamu pikir hanya ini yang aku punya. Aduh, minum alkohol saat terluka tidak baik. Tidak apa-apa. Luka adalah lencana seorang pria. Baiklah, aku akan minum bersamamu. Bersulang. Aku ada di sini tapi aku ada di sini. Di atas meja kamu sudah minum setengahnya. Nanti aku kasih tahu ya. Kalau aku nggak ada, jangan minum alkohol sama sekali. Ngerti nggak? Haus. Aku ambilin air buat kamu. Jangan. Kamu nggak lepasin gimana aku ambilin air, dengerin ya. Kok kamu punya pacar? Wuci si brengsek itu. Berani mengancam keluarga Shen. Aku bakal habisin dia. Sudah terlambat, ayah. Sekarang dia punya bukti yang bisa menjerat kita. Negosiasi sama dia cuma urusan uang. Dia punya niat jahat, nggak sesederhana itu. Dia nggak ngajuin syarat apa-apa. Dia minta 30% saham keluarga Shen. Dia juga mau aku nikah sama dia. King kok kamu di sini? Diam. King kamu mabuk. Kalau aku bilang. Aku sekarang sadar. Tanda tangani saja 30% saham. Sayang.
Jadi kita udah jadi keluarga. Cepat atur waktu pernikahan. Ya? Barang kamu belum kamu kasih ke aku. Buru-buru apa barangnya ada sama aku. Kalian aman, aku juga aman. Ah, aku akan umumkan kabar pernikahan kita. Kamu nanti ingat buat kerja sama-sama aku. Aku belum setuju nikah sama kamu. King, aku bikin sarapan buat kamu. Bangun makan dulu. Halo ayah. Apa grup Shen? Putus semua kerjasama bisnis dengan keluarga Liu. Ada apa King? Grup Shen adalah sumber produk keluarga Liu sekarang. Tiba-tiba umumkan nggak mau kerja sama lagi, ini sama aja memutus jalan hidup keluarga Liu di Anzhou. Nggak bisa cari kerja sama-sama orang lain. Di Anzhou tanpa persetujuan grup Shen. Nggak ada yang berani kerja sama kita. Pasti itu Shen Ruoyan lagi yang berulah. Tapi kenapa dia melakukan ini? Dengan melakukan ini grup Shen juga akan mengalami kerugian besar. Tidak, aku harus menemui ayahku. Qin Yong segera bawa mobil ke bawah. Kita pergi ke keluarga Liu. Siapa yang kamu panggil tadi? Semua data industri Liu ada di sini. Semua ada. Berita tentang pernikahan saya dengan Nona Shen. Anda juga sudah menyebarkannya. Ya? Bagus sekali ini. Aku akan mengalahkan keluarga Liu secara total. Perusahaan memiliki 30% saham dari keluarga Shen. Keluarga Liu juga berada di bawah industri grup Shen. Saluran penghasil uang dilakukan seperti ini. Menggunakan uang grup Shen untuk menyerang Liu. Grup Shen akan semakin melemah. Keluarga Liu bangkrut, kita akan membeli Liu. Sejak saat itu Anzhou akan memiliki satu lagi grup Wu. Kamu setuju? Bagaimana dengan aku? Tintin, Ya? kamu harus bersyukur. Meskipun aku ingin menggantikan posisi Shen, tapi aku benar-benar menyukai Shen Ruoyan. King, siapa mereka? Liu Jianhua. Panggil Paman Liu. Paman Liu, aku Qin Yong. Ini adalah pemuda keluarga Gu dari ibu kota Gu Mingye. Aduh, akhirnya kalian datang. Paman Liu silakan duduk. Silakan duduk. Ayah, sekarang bagaimana keadaan keluarga kita? Keluarga Liu sekarang hancur. Kamu benar-benar ingin menikah dengannya. Apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana kalau kita berikan dia lebih banyak saham? Asalkan kamu tidak menikah dengannya. Ayah tidak bisa membiarkan kamu menikah dengan orang seperti itu. Ayah, asalkan keluarga kita baik-baik saja. Kamu bilang keluarga Shen menutup semua untuk hulu industri keluarga Liu. Tidak hanya itu. Saya dengar hari ini grup Shen mengumumkan. Shen Ruoyan akan menikah dengan Wu Qi. Perusahaan Wu Qi menjadi pemegang saham grup Shen. Menguasai 30% saham. Ayah, bagaimana mungkin ini? Meskipun Shen Ruoyan bertindak berdasarkan emosi, ayahnya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Saya rasa ini tidak sesederhana itu Qin Yong. Ya, Segera panggil Lin Jiao ke sini. ayah mertua. Anda datang ke sini. Wu Qi, saya tidak akan berbasa-basi denganmu. Hari ini saya datang untuk bernegosiasi. Negosiasi. Apa yang ingin ayah mertua negosiasikan dengan saya?
Saya akan memberimu 35% saham grup Shen. Ruoyan tidak akan menikah denganmu. Ayah mertua. Apakah ini penghinaan terhadap perasaan saya pada Ruoyan? Zhang Qianqira. Saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya ingin mengontrol Ruoyan. Untuk mengontrol grup Shen. Salah. Saya memang menginginkan grup Shen. Tapi bukan melalui Ruoyan untuk mengontrolnya. Nafsu besar begitu. 50% kerugian, setengahnya untukmu. Kembalikan kebebasan Ruoyan. Jangan marah ayah mertua. Kita sedang berbisnis. Bukan menjual anak perempuan. Dan saya sudah bilang padamu. Saya benar-benar mencintai Ruoyan, saya katakan padamu. Wu Qi, lebih baik saya masuk penjara, saya katakan padamu. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa tanpa Ruoyan. Kamu apa sih? Kamu Saat kalian memperlakukan saya seperti anjing, pernahkah kamu berpikir akan meminta tolong padaku hari ini, Wu Qi? Kamu cuma preman kecil dari Anzhou. Kamu ingin menikahi Ruoyan, tidak mungkin. Preman kecil, preman kecil. Saya biarkan kamu hidup, agar kamu bisa melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Ruoyan menikah dengan saya. Tintin. Siapkan mobil untukku. Aku mau melamar. Dia mana? Dia. Siapa yang datang hari ini? Ya. Ini adalah kasus short selling yang khas. Sejauh ini itu adalah grup Shen. Melalui berbagai saluran, untuk menutup bisnis keluarga Liu. Membuat saham keluarga Liu turun. Penjualnya adalah grup Shen. Tapi pembelinya bukan. Seluruh Anzhou adalah wilayah grup Shen. Mereka yang memiliki saham keluarga Liu pada dasarnya akan mengikuti arahan Shen. Jadi sekarang harus bagaimana? Asalkan dana cukup, lakukan pembelian kembali. Orang yang melakukan short selling ini justru akan kehilangan lebih banyak uang. Apakah dana grup Gu cukup? Saat ini aku belum tahu cukup atau tidak. Tapi semakin aku tahu, Ruoyan kenapa tidak mencoba? Aci, aku tidak bisa menikahimu. Kenapa? Aku akui aku pernah menyukaimu. Tapi tindakanmu sekarang membuatku merasa takut. Kamu adalah orang yang menakutkan. Menakutkan. Hanya karena aku bukan lagi anjing penjilatmu. Hanya karena aku tidak lagi merendahkan diri di hadapanmu. Hanya karena aku tidak membiarkanmu mengelabuiku. Jika tindakanku sebelumnya menyakitimu, aku bisa minta maaf. Maaf. Aku tidak mau maafmu, aku mau ganti rugi. Ganti rugi dengan seluruh hidupmu. Tidak, aku pasti tidak akan menikahimu. Ayah mertuaku sudah menyuruhku datang melamar. Ayahku, dia di mana? Dia sekarang sedang istirahat di tempatku. Sejauh ini masih bisa bicara. Tidak masalah besar. Kamu apakan dia? Lihat sendiri. Ayah kamu mau apa? Aku tanya kamu. Kalau kamu jawab dengan benar, tidak ada masalah. Kamu. Maukah kamu menikah denganku? Tidak, jangan macam-macam. Jawaban salah.
Ah, Kamu gila-gila. maukah kamu menikah denganku? Aku kamu gila kamu sinting. Salah. Ruoyan. Jangan menikah dengannya. Banyak mulut. Aku mohon. Lepaskan ayahku, lepaskan dia. Kamu yang tidak melepaskannya bukan urusanku. Asal kamu jawab dengan benar. Dia pasti tidak apa-apa. Tapi, kamu jawabnya salah. Walaupun aku setuju denganmu, aku hanya akan membencimu. Tidak akan mencintaimu. Kamu mencintaiku atau tidak penting, yang penting aku mencintaimu. Aku tanya sekali lagi. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau, aku mau. Aku mau. Jawab. Salah. Bagaimana, sudah ketemu apa? Seperti yang kuduga, dua keluarga bekerja sama. Bukan hanya satu keluarga Shen Group. Perusahaan yang siap membeli dengan harga murah Wu Group. Bos mereka bernama Wu Chi. Uci. Aku benar-benar mau menikah denganmu sungguh. Aku mohon. Jangan menangis Ruoyan, aku harap. Kamu benar-benar ingin menikah denganku. Sekarang aku merasakannya. Kamu benar-benar ingin menikah denganku. Ayo. Coba gaun pengantinnya, lihat suka atau tidak. Aku kembali ke ibu kota. Tuanku, dia tidak akan setuju. Ya Gu Shao, ini adalah dana seluruh Anzhou. Mengerjakan ini keluarga Gu sulit berubah. Lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Kapan tuanku berangkat? Aku segera berangkat, kalian berdua tinggal. Jaga baik-baik King untukku. Wu Zong. Kamu juga takut padaku? Wu Zong yang menyuruhku untuk bersyukur. Ruoyan takut padaku. Kamu juga takut padaku. Katakan, ada apa? Baru dapat kabar sebelum penutupan hari ini. Harga saham keluarga Liu mulai naik lagi hari ini. Oh. Mulai berjuang mati-matian. Bagaimana banyak? Tidak banyak. Baik. Mari kita main dengan mereka. Habiskan mereka. Saya akan keluar dulu. Jangan lupa. Saya orang yang tidak pernah puas. Orang tua tidak tahu aturan. Ini pasti anak keluarga Gu tampan sekali. Halo, saya Yelan dari keluarga Ye. Halo Guminye. Nona Yelan sekarang orang terkaya di ibu kota. Pemimpin keluarga Ye. Ada yang bisa saya bantu? Jangan sungkan untuk bilang. Ini nomor telepon saya. Saya pergi dulu. Saya butuh semua dana dari grup Gu. Kamu mau apa? Menyelamatkan keluarga Liu. Tidak mungkin. Ayah, kalau kita tidak bantu, keluarga Liu akan hancur. Seluruh dana Anzhou kamu pikir grup Gu bisa melawan sendirian? Saya tidak setuju. Kamu sudah gila ya? Untuk uang anak sendiri tidak mau bantu. Bukan tidak mau bantu. Tidak bisa bantu juga harus bantu, tidak apa-apa. Saya dan ayahmu paling-paling kembali ke desa. Asal ada bubur untuk dimakan. Tidak akan mati kelaparan. Halo, akhirnya kamu telepon. Ada apa? Banyak penagih utang datang.
Saham keluarga Liu menguap 90%. Kakek Liu juga dituduh memalsukan keuangan. Tangkap dia. King bagaimana King baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayahku kambuh penyakit jantungnya sedang dirawat. Dana grup Gu dari Lin Jiao. Sekarang semuanya di bawah kendalimu. Beli kembali saham keluarga Liu sepenuhnya. Baik, aku akan mencoba tapi. Grup Shen karena masalah medali emas kompetisi desain. Sedang dalam sorotan. Dana Anzhou semuanya mengalir ke sana. Tidak peduli, aku segera kembali. Kalian tunggu aku di rumah sakit. Siapa yang berani melawan seluruh Anzhou? Siapa yang membeli saham keluarga Liu? Aku sudah periksa itu grup Gu dari ibu kota. Grup Gu dari ibu kota. Mengapa mereka membantu keluarga Liu yang kecil? Katanya anak muda keluarga Gu akan menikahi Liu Qingqing. Anak muda keluarga Gu. Ini foto anak muda keluarga Gu. Qin Shao. Anak muda keluarga Gu. Tidak heran. Jadi sekarang kita berhenti menjual kosong. Apa aku bilang berhenti? Apa aku bilang tidak lanjutkan? Lanjutkan. Aku tidak percaya satu keluarga Gu dari ibu kota berani melawan seluruh dana Anzhou. Apalagi, bukankah kita masih punya mereka? Menggunakan mereka akan sangat berbahaya. Tidak menggunakan mereka, kita juga akan sangat berbahaya. Tidak ada jalan mundur, lebih baik mencoba. Kekayaan dicari dalam bahaya. Dengan mereka peluang kita lebih besar. Baik, aku akan beritahu mereka untuk bertindak. Ngomong-ngomong Liu Qingqing bagaimana? Katanya ayahnya tiba-tiba sakit jantung dan dirawat. Temukan dia, bawa dia ke sini. Ya? Lalu ayahnya? Bukankah ayahnya sudah tiba-tiba sakit jantung? Mati. Ayo mulai. Orang tadi kemana? Ke sana. Tangkap dia. Cepat bangun jalan. Ada apa? Ada yang mau membunuh kita. Apa bagaimana dengan ayahku? Ayahku Liu Bo sudah. Jangan biarkan Liu Qingqing kabur. Jiao, kamu bawa nyonya muda pergi dulu, aku akan menghadang mereka. Jangan pergi bersama. Nyonya muda cepat. Pergi bersama jangan. Mengikuti Gu Shao pasti sering membuat masalah ya. Tidak, aku orangnya penakut. Paling to cut berkelahi. Lalu kalau ada bahaya bagaimana?
Lari dong apa lagi? Kalau aku yang dalam bahaya bagaimana? Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Ayo pergi. Lin Jiao. Kamu cepat pergi cepat. Aku tidak bisa pergi. Pergi. Lin Jiao. Ayah. Ming Ye. Hei Ming Ye, King, aku baru turun pesawat. Mau ke rumah sakit. jangan ke rumah sakit. Aku di apartemen. Apa yang terjadi? Ah, ada yang membunuh ayahku. Apa? Kamu panggil aku untuk apa? Dulu saat kamu membutuhkanku. Bukankah begini caranya memanggilku ke sisimu? Sekarang kamu tidak memanggilku lagi. Aku yang akan memanggilmu ke sini. Kamu mau apa? Kita ini suami istri. Anggap saja mempererat hubungan. Berpisah begitu lama. Bisa jadi renggang. King, kamu baik-baik saja kan? Kamu baik-baik saja, aku sudah kembali. Lin Jiao mana, Qin Yong mana? Aku tidak tahu. Aku akan mencari mereka. Jangan pergi. Hei, Lin Jiao. Sang Tin cuma urusan kecil begini. Kau saja tidak bisa menyelesaikannya. Maaf Pak Wu. Kami tidak berani membuat masalah terlalu besar. Jadi kami kehilangan jejak. Tapi, kami sudah membunuh 2 anak buah mereka. Menurutmu Qin Shao itu tidak benar. Menurutmu apakah tuan keluarga Gu akan peduli dengan 2 anak buahnya? Ternyata Qin Shao itu adalah putra kelompok Gu dari Beijing. Besok kita akan meningkatkan upaya, serang habis-habisan keluarga Liu. Apa kata mereka? Di sana bilang mereka sudah melihat keuntungan yang menang. Mereka berharap Pak Wu tahu konsekuensi jika kalah. Ingat baik-baik besok serang habis-habisan. Kalau kita bahkan urusan kecil begini saja, tidak bisa selesaikan. Lebih baik kita semua mati saja. Pergi.
Qin Yong sudah mati. Siapa yang melakukannya? Tapi kenapa dia melakukan ini? Dia ingin membunuh ayahmu lalu menculikmu. Meskipun uang kelompok Gu bisa diselamatkan, tapi keluarga Liu tetap akan dia kendalikan. Bagaimana kau tahu? Sang Tin yang memberitahuku, kau adalah orang keluarga Gu. Siapa bosmu? Demi persahabatan kita selama ini kau tetap tidak mau bicara. Dia adalah Wu Qi. Aku akan panggilkan dokter untukmu dulu. Kau sembunyi di sini, jangan keluar dulu. Apakah dia sudah mati? Jangan pergi. Qin Yong adalah saudaraku. Terlalu banyak yang dijual, dana kelompok Gu tidak kuat. Kita butuh lebih banyak dana. Kalau tidak kelompok Gu pun akan hilang. Halo? Pak Ye, saya Gu Mingye. Oh Tuan Gu. Ada yang bisa saya bantu? Ada sesuatu yang saya butuhkan bantuanmu. Silakan. Apa yang sedang terjadi di Anzhou sekarang? Saya yakin sebagai Pak Ye. Kau pasti sudah tahu. Saya dengar sedikit. Saya butuh dana. Aku harap Ye bisa membantuku. Mengapa aku harus mengambil risiko sebesar itu? Ye, aku mohon. Asal kau bisa membantuku. Aku bisa setuju dengan syarat apapun. Baik, aku ingin kau menikah denganku. Wu, kita kalah. Aku tidak percaya. Sekarang yang terpenting adalah tidak bisa menjelaskan pada mereka. Kalau aku tidak mengambil risiko ini, setidaknya aku masih punya grup Shen dan grup Wu. Aku tidak menyangka kau begitu pengecut. Bahkan kegagalan pun tidak berani hadapi. Lalu kenapa harus melakukan ini dari awal? Siapa bilang aku tidak punya apa-apa? Shen Ruoyan benar. Shen Ruoyan, aku punya Ruoyan. Lin Jiao, aku sudah mengirimkan bukti kejahatan Wu Qi pada MU. Kamu sendiri yang memutuskan. Gu, kamu di mana? Aku masih di Anzhou. Kamu harus menepati janji MU. Bisa tunggu aku kembali ke Beijing. Tidak perlu repot-repot. Aku sudah datang ke Anzhou. Ruoyan, kenapa kamu di sini? Lalu aku harusnya di mana? Keluarga Shen sudah tidak punya apa-apa. Di mana-mana ada orang yang mencari aku dan ayahku. Oh ya, ayah mertua. Aku sudah menyuruh orang untuk mengantarnya pergi. Pergi. Kamu juga harus pergi. Lalu apa yang aku lakukan di sini menunggu mati? Ruoyan, kita pergi bersama ya. Aci, bagaimana aku bisa percaya lagi padamu? Kamu sudah menghancurkan segalanya. Oh ya, ini. Sekarang aku menyerahkannya padamu, di dalamnya semua catatan palsu Shen. Bukti kejahatan. Aku sudah lama ingin memberikannya padamu, aku tidak ingin mengancammu. Benar? Setiap kata yang aku ucapkan adalah benar. Wu Qi, lebih baik kau jangan lari. Kalau tidak kau akan lebih baik mati. Halo, ini Wu Qi. Kami curiga kamu terlibat dalam 2 kasus pembunuhan dan kasus keuangan, mohon bekerja sama dengan penyelidikan.
Sepertinya kamu tidak bisa pergi. Kalau aku tidak bisa pergi, kamu juga harus menemaniku. Wuci, jangan gegabah. Kamu mau anak kita mati bersama kita. Anak? Anak apa? Sudah 2 bulan. Sebelum kamu melakukan ini, aku sudah mengandung anakmu. Kamu tidak percaya. Tidak mungkin. Lihat sendiri. Anakku? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Awalnya aku ingin hidup bahagia bersamamu. Tapi kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Ruoyan. Maafkan aku, Ruoyan. Cepat pergi asalkan kamu pergi. Mereka tidak akan menemukanmu, cepat pergi. Kalau begitu kamu, Aku tidak bisa pergi, Shen Ruoyan. Aku sangat mencintaimu, itu benar. Asalkan aku mati, mereka tidak akan menemukanmu. Di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin bersamamu. Aci, Aku. Ruoyan. Cepat pergi. tentu saja aku akan pergi. Tapi anak kita, aku sudah menggugurkannya. Aku membencimu. Sebelumnya aku menahanmu, karena takut kamu benar-benar menang. Di kehidupan selanjutnya jangan bersamaku. Tanda tangani dulu perjanjiannya. Setidaknya usahaku tidak sia-sia. Kamu tidak mau melihatnya. Tidak masalah. Gu Shao. Sekarang giliranmu menepati janji. Ye Zong, bisakah kamu melepaskan kami? Aku bersedia memberikan semua sahamku padamu. Gu Shao, kamu mau ingkar janji. Aku bisa menukar dengan syarat apapun. Ini janji kamu. Ye Zong, terima kasih atas bantuanmu. Tapi kenapa kamu harus merebut orang yang dicintai orang lain? Ketika kamu sendiri tidak cukup kuat, kamu tidak punya hak untuk memilih. Jika ingin memilih, sebaiknya kamu jadikan dirimu kuat. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku tidak perlu kamu mengerti, aku melakukan hal yang membuatku bahagia. Aku ambil perjanjiannya. Oh iya? Besok kalian berdua datang bersama. Gu Shao, aku tunggu kamu memilih gaun pengantin untukku. Jika tidak datang, tanggung sendiri akibatnya. Sebenarnya kamu tidak perlu datang. Ini toko gaun pengantin keluarga Liu. Dia terlalu jahat. Gu Shao, cepat lihat gaun pengantin yang kamu pilih untukku. Bagus tidak? Menurutku sama sekali tidak bagus. Kenapa kamu belum ganti baju? Biasanya aku tidak punya waktu untuk berdandan. Bahkan demi bisnis keluarga, aku tidak punya waktu untuk pacaran. Akhirnya aku dapat kesempatan ini. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Memanfaatkannya. Iya, aku juga mau foto gaun pengantin. Kalau nanti aku sudah tua, setidaknya ada foto pakai gaun pengantin. Untuk pamer ke teman-teman di panti jompo. Kamu mau apa sih? Gu Shao, kamu jangan pikir. Aku menghargai kamu, pengantin pria yang cemberut ini.
Temani aku foto gaun pengantin kalian mau apa saja terserah. Apa sih? Tapi, saham Liu tidak akan aku kembalikan. Terima kasih Yezong. Oh tidak, terima kasih kakak Ye. Kamu masih diam apa? Cepat ganti baju. Temani kakak Ye foto, cepatlah, cepatlah.